Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-50. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat-Nya turun-temurun. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita orang percaya, setiap kita orang yang beragama, baik Kristen atau apapun agamanya, rahmat atau anugerah dan berkat Tuhan dicari dan dinantikan oleh semua umat manusia. Agama manapun di bawah kolong langit ini, semua merindukan curahan rahmat dari Tuhan, berkat dari Allah, termasuk kita umat Kristen, pengikut Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kita semua berdoa, berusaha, bahkan bersusah payah, berjerih lelah untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat Allah, kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini adalah berkat Allah yang secara khusus dianugerahkannya kepada siapa saja yang mana Tuhan berkenan kepada dia. Rahmat Allah bukan hanya berupa anugerah materi bagi manusia, tapi juga anugerah keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Bahkan dalam pembukaan undang-undang juga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya, merupakan bagian dari pemahaman atau iman dari orang yang turut ambil bagian membuat pembukaan undang-undang dasar itu, bahwa kemerdekaan Indonesia itu berdasarkan rahmat dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, siapa yang akan boleh mendapatkan rahmat dari Allah? Ini menjadi pertanyaan, sebagaimana dalam nats Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-50 ini, Tuhan mengungkapkan bahwa yang akan mewarisi rahmat Allah ialah mereka yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Allah pasti menerima rahmat Allah. Itulah kata kunci atau password bagi kita untuk menerima rahmat Tuhan, yakni takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti setia, taat, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti rajin membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan segala kehendak Allah, serta selalu melakukan kebenaran dan tidak kompromi dengan kejahatan atau dosa. Takut akan Tuhan juga berarti mengasihi sesama tanpa batas, tanpa pilih kasih, siap berkorban, bukan mengorbankan sesama. Takut akan Tuhan juga berarti rajin bersekutu, beribadah, tekun melayani, dan giat untuk bersaksi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mencoba mengutip beberapa kata-kata motivasi, kata-kata bijak dari gereja GKPA. Berkata, rahmat Allah bukan hanya berupa anugerah materi bagi manusia, tapi juga anugerah keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Lalu Jenderal Sudirman berkata, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat dari Tuhan. Lalu Mario Teguh berkata,
dan karena kemuliaan adalah rahmat bagi yang ikhlas. Mari terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari terus hidup di dalam iman, karena rahmat Tuhan turun temurun dan tak berkesudahan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup, bertumbuh, berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, takut akan Engkau, segan akan kuasa-Mu, dan rajin beribadah, bersekutu, melakukan segala kebaikan, melakukan hal-hal yang Kau hendaki di dalam hidup kami para pengikut, kami orang-orang Kristen. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan yang hidup, yang mana memberikan rahmat-Nya bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.